Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Sriwidarti, CGP Angkatan 10 Kabupaten Blora. Saya ditemani oleh Bapak Kepala Sekolah SDN Negeri 2 Ngawen yang bernama Bapak Siswoyo. Beliau adalah Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Ngawen. Assalamualaikum Pak Sis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Sis mengganggu waktunya sebentar. Saya akan mewawancarai Pak Sis mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Mungkin Pak Sis selama ini baik menjadi guru dahulu ya maupun menjadi seorang kepala sekolah saat ini, mungkin Pak Sis pernah menemui kasus. Nah, boleh diceritakan Pak Sis? Ya, ini ada beberapa kasus yang pernah saya alami di dalam kegiatan pembelajaran yang pernah saya lakukan, yaitu diantaranya kesulitan belajar pada anak. Ini kami selaku guru atau kepala sekolah ini perlu adanya kerjasama dengan guru-guru yang lain, yang tentunya kita bisa merancang program pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa tersebut. Karena apa? Kebutuhan siswa itu sangat berbeda-beda, sehingga kita perlu mengadakan kerjasama dengan guru-guru yang lainnya. Ini kami juga sering melibatkan penggunaan teknologi atau metode pengajaran yang inovatif untuk memastikan setiap siswa memiliki kesempatan yang sama dalam pembelajaran supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Terus ada lagi tantangan masalah kedisiplinan. Ini mungkin beberapa, ya tidak banyak. Ada beberapa siswa yang mengalami kesulitan dalam mematuhi aturan sekolah. Dan ini memerlukan intervensi yang tepat agar mereka bisa memahami pentingnya tanggung jawab dan konsekuensi dari tindakan mereka. Jadi kami selalu berusaha untuk mendekati masalah tersebut dengan cara mendidik, bukan menghukum. Sekarang sudah tidak musimnya lagi. Kita harus menghukum anak untuk kita tidak musim. Ya, kita harus fokus pada pengembangan karakter yang positif. Itu tadi diantara kasus-kasus yang ada dan telah saya lakukan. Itu apa? Banyak sekali ya Pak ya kasus yang Bapak alami itu ya. Iya. Baik dari pembelajaran kesulitan anak, kemudian hadir yang terkait dengan kedisiplinan juga ya Pak ya. Ya, namanya juga banyak karakter dan ada perbedaan seperti itu. Jadi kita harus bisa menjembatani mereka agar hasil dari pembelajaran itu lebih baik. Bapak, pertanyaan selanjutnya Bapak, selama ini Bapak
ada apa itu namanya, Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Nah, ini yang pertama adalah penting untuk memahami dengan jelas nilai-nilai dan prinsip etika yang dianggap oleh organisasi atau profesi. Ini harus kita tahu dulu. Ya, kita harus adanya kode etik profesi. Kedua, harus kita memperhatikan konflik antara kepentingan pribadi dan kepentingan profesional. Jika suatu keputusan yang dapat menguntungkan pribadi tetapi itu merugikan orang lain atau organisasi, itu mungkin merupakan dilema etika yang ada. Jadi kita paling tidak itu harus mementingkan sebuah organisasi daripada kepentingan kita pribadi. Terus yang ketiga pada diri kita sendiri adalah kita harus bertanggung jawab secara moral. Pertimbangkan apakah tindakan kita dianggap benar jika diketahui oleh publik atau pihak yang berkepentingan. Apalagi sekarang sudah musim ini sosmed, kita harus lebih berhati-hati. Ya, kita harus bisa untuk berpengalaman dalam etika profesional. Kita juga bisa melakukan diskusi yang perspektif, memberikan wawasan tambahan, membantu apakah situasi itu benar-benar merupakan dilema etika. Dan yang terakhir, kita harus mengadakan refleksi. Bapak-bapak, refleksi diri ini sangat penting. Kita harus paling tidak itu meluangkan waktu untuk merenungkan keputusan Anda, keputusan kita, dan dampak potensialnya. Jadi kita mengambil sebuah keputusan, itu harus setelah itu kita pikir, ini ke belakangnya ada masalah enggak? Maka kita tanyakan pada diri kita sendiri, sehingga kita juga bisa lebih punya perasaan lebih nyaman dan lebih enak. Itu yang lain lebih matang itu ya Pak ya? Iya, harus sebelum terjadi gitu ya. Nah, ya. Jadi jangan kita, kalau orang sekarang itu namanya busak-busuk. Jadi kita pasti kadang-kadang kalau kita itu mengambil suatu keputusan itu pasti ada plus minusnya. Namun kita juga harus bisa introspeksi. Oh, ini keputusan ini dampak ke belakangnya, ke depannya itu seperti apa. Paling tidak kita bisa meminimalis permasalahan-permasalahan yang akan terjadi itu sekecil mungkin. Gitu, Bu. Pertanyaan selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak pengambilan keputusan di sekolah, terutama di sekolah S2 ya Pak ya? Ya. Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan itu sendiri Pak. Nah, ini apa ya? Kita memang harus pandai-pandai, mengutamakan pendekatan yang inklusif dan partisipasi. Kita melibatkan semua guru, kita ada diskusi, bahkan juga orang tua, dan perlu juga siswa dalam pengambilan sebuah keputusan itu. Kita ada yang namanya forum diskusi, yang diskusi terbuka di mana nanti ada guru, di mana ada siswa, kita dengar masukan-masukan mereka, kita dengar, kita perhitungkan plus minusnya seperti apa, sehingga dalam mengambil suatu keputusan kita betul-betul transparan dan ada nilai keadilan. Jadi setiap keputusan yang diambil didasarkan pada data dan fakta yang jelas.
serta jangan sampai kita setelah mengambil keputusan kita juga harus melihat nanti dampaknya, dampak keputusan itu dalam jangka panjang itu seperti apa. Jadi mungkin di dalam komunitas sekolah secara keseluruhannya itu nanti seperti apa. Selain itu kita sering menggunakan metode konsensus untuk memastikan, ya, apa? Ya, kita ada pengambilan keputusan bersama. Jadi kita tidak mentang-mentang menjadi seorang kepala sekolah harus seperti ini. Itu namanya pemilihan atau pengambil keputusan yang tingkat. Begitu, monggo yang lainnya. Tapi tetap kolaborasi itu ya Pak ya? Iya, betul. Harus kolaborasi. Sebab namanya nyun sewu. Ini namanya kepala satu dengan kepala banyak. Itu nanti hasilnya juga akan lebih baik kepala banyak. Itu aja. Pertanyaan selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini? Ya, kita ada beberapa cara, yang pernah kita lakukan. Yaitu yang pertama, saya selalu memulai dengan mengumpulkan informasi-informasi sebanyak yang kita dapatkan informasi-informasi itu, dan kita memahami fakta-fakta dasarnya, pihak-pihak yang terlibat, serta konsekuensi potensialnya dari berbagai tindakan yang kita ambil. Itu perlu sekali. Terus yang kedua, kita perlunya mengadakan analisis yang mendalam terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip etika yang relevan. Jadi kita tidak boleh jadul. Jadi kita harus mempertimbangkan berbagai perspektif moral. Ya, seperti etika yang berkejikan untuk mendapat gambaran yang lebih komprehensif. Jadi lah, seenaknya lah. Harus pengambilan suatu keputusan benar-benar matang. Kita harus juga kita mengadakan diskusi dengan rekan-rekan kerja atau beberapa pihak yang memiliki wawasan etika yang berbeda. Kita nanti tinggal melihat kasusnya seperti apa. Kalau memang perlu kita mendatangkan atau kita mengadakan diskusi atau masukan dari pihak lain yang memang yang memiliki pandangan yang lebih luas. Terus ada yang untuk mengambil keputusan itu yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi enggak asal kita ngambil keputusan tapi barbar, enggak, harusnya gitu ya. Jadi jangan sampai setelah kita mengambil suatu keputusan tapi kita tidak bisa mempertanggungjawabkan keputusan. Loh. Jadi untuk mendapat langkah-langkah itu harus dimulai dari memulai informasi, menganalisis itu tadi ya Pak ya. Ya. Nah, terus kemudian kita olah bersama-sama ya Pak, bersama guru, terus kemudian kita didiskusikan bersama, ya. Terus hasil diskusi bersama kita bisa dipertanggungjawabkan seperti itu ya Pak ya. Ada kepentingan pribadi di dalam permasalahan pertanyaan selanjutnya, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ini salah satu yang perlu kita garis bawahi. Ini
adanya konflik antara nilai-nilai moral yang berbeda. Kadang-kadang di namanya manusia itu kan pembenaran itu selalu pada dirinya sendiri, belum tentu dia membenarkan atau tidak dari orang lain, tingkah laku orang lain. Tapi rasa ego, rasa akunya tinggi itu kan biasanya saya yang paling benar, saya yang paling baik. Nah ini kita juga harus apa itu namanya, jangan sampai terjebak dengan pandangan-pandangan seperti itu. Kita harus benar-benar berhati-hati. Kadang-kadang kita menurut mereka atau bahkan menurut kita itu baik, tapi belum tentu menurut mereka baik. Adanya kerjasama, ya kita harus kerjasama, baik itu dengan rekan kerja, mungkin juga dengan atasan atau keluarga yang bisa mempengaruhi dalam mengambil keputusan. Terus ada lagi tantangan yang ketidakpastian tentang konsekuensi dari keputusan yang diambil. Itu dalam banyak kasus dilema etika. Tidak ada jawaban yang jelas, setiap pilihan bisa memiliki dampak positif dan negatif. Sulit sekali diprediksi. Ini bisa membuat proses pengambilan keputusan menjadi sangat rumit dan memakan waktu. Selain itu ada faktor emosional. Ini dapat mempengaruhi suatu pengambilan keputusan. Ini kalau kita yang namanya berdiskusi mengambil suatu keputusan itu memang harus tidak ada rasa emosional dan tidak ada rasa kepentingan pribadi. Ini sangat penting dalam pengambilan suatu kebijakan atau suatu tindakan. Jadi kasus-kasus di dilema etika ini. Untuk yang lainnya. Selanjutnya ya Pak ya. Ya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Terima kasih. Ini memang ada salah satu tantangan terbesar yang ada di dalam konflik antar nilai-nilai moral yang berbeda. Misalnya di sini ya, seorang mungkin merasa terjebak antar melakukan apa yang dianggap benar oleh masyarakat dan apa yang dianggap benar menurut hati nurani pribadi. Selain itu ada juga tekanan dari pihak lain seperti rekan kerja, atasan, atau keluarga yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Tantangan lain adalah ketidakpastian tentang konsekuensinya dari keputusan yang diambil. Dalam banyak kasus dilema etika tidak ada jawaban yang jelas dan setiap pilihan bisa memiliki dampak positif dan negatif. Contoh kasus kita ya, yang sulit diprediksi. Ini bisa membuat proses pengambilan keputusan itu menjadi sangat rumit dan memakan waktu. Jadi kalau kita mengambil suatu keputusan itu tolong ego kita itu kita kesampingkan. Ada perbedaan perspektif yang berarti tantangan. Apa yang dianggap etis oleh satu orang mungkin tidak untuk orang lain. Nah, ini tergantung pada latar belakang budaya agama.
dan pengalaman pribadi. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan berbagai sudut pandang dan mencari solusi yang paling baik dan seutuhnya. Itu perlu. Sebab nanti kalau tadi saya sudah kita mengambil suatu keputusan itu jangan karena suka dan tidak suka, tapi kita mengambil keputusan itu adalah dengan rasa kebenaran. Nah, juga kadang-kadang kita ada faktor emosi yang sangat besar. Ini dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang etis. Pengambilan kalau sudah emosi, kita mengambil suatu keputusan sudah tidak etis lagi. Itu ada yang kalau sudah emosional kan kita akhirnya mempunyai apa? Teman kita, kalau kita emosi, teman kita ada merasa takut. Iya, nah ada marah, bahkan kasih sayang bisa menghilangkan penilaian seseorang dan membuat keputusan yang seharusnya rasional menjadi emosional, bukan rasional lagi, hilang. Nah, kita itu perlu berusaha melihat situasi secara objektif. Juga kita harus terakhir ya, kita kurangnya pengetahuan atau pemahaman tentang isu etika tertentu juga bisa menjadi hambatan. Jika seseorang tidak memiliki informasi yang cukup atau tidak memahami implikasinya dari tindakan tertentu, mereka mungkin merasa kesulitan dalam mengambil suatu keputusan. Sebab kita memang harus berhati-hati mengambil suatu kesimpulan atau mengambil suatu keputusan, itu karena nanti akan berdampak pada kegiatan atau pada orang tersebut selanjutnya. Itu ya Pak ya, kalau kita dalam mengambil suatu keputusan ya Pak ya, itu harus mengesampingkan ego kita. Betul, gitu ya Pak ya. betul. Kita harus ego yang selama ini mungkin kan kita juga namanya manusia, tidak lepas dari jiwa yang egois. Namun kita juga bisa meredam atau paling tidak meminimalkan atau mengecilkan emosi itu agar kita mengambil keputusan itu bisa baik hasilnya, bisa diterima oleh Baiklah Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan tepat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Saja. Jadi kita setiap penyelesaian kasus dilema etika memerlukan pendekatan yang hati-hati dan terstruktur. Pertama, jangan melakukan identifikasi masalah dengan jelas, memahami semua aspek yang terlibat dan mengumpulkan informasi yang real. Jadi kita jangan hanya perasaan kita, tetapi memang harus ada faktanya. Untuk itu kita juga perlu menganalisis dengan sudut pandang etika, meningkatkan prinsip-prinsip moral yang berlaku dan dapat terhadap semua pihak yang terlibat. Terus selanjutnya kita mengadakan diskusi dengan tim. Kita membuat tim dalam pemecahan kasus tersebut
atau pihak terkait untuk mendapatkan berbagai perspektif dan memastikan bahwa semua didengar. Nah ini kita sebagai leader kita tidak bisa bang cinde bang ciladan, ya, senang dan tidak senang. Setelah kita mendapatkan masukan yang cukup, saya akan membuat keputusan yang paling sesuai dengan nilai-nilai etika yang dijunjung tinggi sambil tetap memperhatikan kesejahteraan semua pihak yang terlibat. Nah, di dalam prosedur ini tidak selalu dapat kita selesaikan dengan tepat, tergantung pada kompleksitas kasusnya. Kadang-kadang diperlukan waktu untuk melakukan refleksi dan konsultasi lebih lanjut. Jadi kita harus lihat kasus per kasus ya. Belum tentu kasus satu dengan kasus yang lainnya itu sama. Dan juga dalam penanganan dan juga waktunya. Terus siapa-siapa saja yang perlu kita mintain bantuan itu juga harus perlu kita kedepankan. Terus transparansi atau transparan dalam kita berkomunikasi ini perlu sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil dapat diterima, dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Jadi jangan sampai tadi saya sudah mengatakan bahwa kita mengambil suatu keputusan itu bang cinde bang ciladan, terus kita antara senang dan tidak senang. Kalau kadang-kadang itu semua kita punya jiwa ya, kadang-kadang orang itu kalau kita itu senang pada seseorang, walaupun dia salah itu terasa benar. Tapi kalau kita benci dengan seseorang, walaupun dia benar itu rasanya salah. Nah ini harus jiwa-jiwa seperti itu harus dihilangkan dalam mengambil suatu keputusan. Yang lainnya. Berarti kita itu dalam mengambil segala sesuatu ya Pak ya, itu tidak boleh banding ciladan itu ya Pak ya. Berarti tetap mengesampingkan ego kita ya Pak ya. Nah, tidak boleh kita itu merasa benci terhadap siapapun, kita harus bersikap objektif itu katakanlah ya Pak ya. Baiklah Bapak. Pertanyaan selanjutnya Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, terima kasih. Ini dari pengalaman saya ya. Saya belajar bahwa dalam menghadapi dilema etika penting untuk selalu mempertimbangkan berbagai perspektif dan dampak dari keputusan yang diambil. Karena apa? Saya menyadari bahwa tidak ada keputusan yang memuaskan di semua pihak. Pasti atau Google pasti ada itu. Nah, itu saya menyadari. Jadi setelah kita mengambil keputusan itu pasti ada dari kedua belah pihak ini mungkin ada yang kurang setuju, kurang pas, tetapi dari sudut pandang mereka itu ya. Terus kita juga harus mendengarkan dan memahami sudut pandang yang berbeda itu. Kita dapat menemukan solusi yang paling adil dan bijaksana. Selain itu, integritas, transparansi adalah kunci. Ya, integritas, transparansi itu adalah kuncinya. Mengkomunikasikan alasan dibalik keputusan secara jelas, jujur,
membantu membangun kepercayaan dan menghormati proses pengambilan keputusan tersebut. Yang terakhir, saya belajar untuk selalu mengikuti prinsip-prinsip etika yang kuat dan tidak mengorbankan nilai-nilai inti demi keuntungan jangka pendek. Jadi kita keputusan ini seperti ini, jangan hanya memikirkan sepintas, tetapi kita juga harus memikirkan untuk keberlanjutan. Seperti itu, Bu. Semoga dari wawancara ini Baiklah Pak, pertanyaan selanjutnya Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan ya, ya. Pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya, paling kita bertambah matang dalam menangani sebuah permasalahan, ya, terutama untuk etika atau dilema etika ini kita akan bertambah matang. Dan yang kedua, kita tidak bisa hidup sendiri, kita perlu bantuan orang lain. Kita mengesampingkan rasa ego, jangan mentang-mentang kita seorang kepala sekolah atau seorang pemimpin kita bisa seperti diktator, harus jangan. Tetapi kita juga perlu masukan yang lain seperti guru, seperti murid, juga orang tua wali murid. Jadi kita minta tinggal lihat kasus per kasus masalahnya tidak itu, Bu. Iya, terima kasih Bapak. Saya cukupkan sampai di sini dulu Bapak. Jika saya nanti ada pertanyaan lagi, boleh ya Pak ya? Mohon maaf Bapak apabila ada tutur kata yang tidak berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih Pak saya sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai ya Pak ya. Terima kasih banyak dan saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Sri Derti, CGP Angkatan 10, Kabupaten Blora. Saat ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Ibu Kepala Sekolah dari SDN Semawur, Kecamatan Ngawen, yang bernama Ibu Eva Huzaimah, yang nantinya akan saya wawancarai mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Assalamualaikum Bu Eva. Waalaikumsalam Bu Puji. Selamat siang Bu Eva. Bagaimana kabarnya Bu Eva? Alhamdulillah. Bu Puji bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Eva. Sehat, bahagia. Iya pasti. Apalagi bertemu dengan Bu Eva yang cantik. Oke, gimana Bu Puji? Begini Bu Eva, kedatangan saya ini saya ingin mewawancarai Bu Eva terkait pengambilan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Ya. Mungkin Bu Eva selama ini ya, atau selama jadi guru atau menjadi kepala sekolah ya, mungkin Ibu Eva itu pernah menemui sebuah kasus, ya. Bisa diceritakan Bu Eva? Kasusnya apa gitu, mengenai apa gitu? Ya, yang sering saya alami ya kasus-kasus yang mengenai murid ya, terkait murid itu. Ketika memutuskan apakah anak ini harus naik kelas
atau tidak. Nah itu yang sering tuh di situ. Dan juga ada juga permasalahan yang melibatkan masyarakat sekitar. Kayak misalkan anak-anak bermain lalu mengganggu kenyamanan lingkungan masyarakat di situ, itu juga pernah. Nah, selama ini ya Bu Eva, dalam mengatasi kasus-kasus tadi ya, bagaimana Bu Eva itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Kalau kasus itu dimasukkan ke dilema etika, bila mana saya itu dihadapkan ke dua hal atau dua permasalahan yang kedua-duanya itu memiliki nilai kebenaran. Jadi disitulah terjadi dilema etika di situ. Yang mana dua hal tersebut tidak ada yang salah, gitu. Semuanya benar, namun saya harus mengambil keputusan terkait dua hal yang benar itu, maka itu dimasukkan dalam dilema etika. Tapi kalau rujukan moral sudah pasti, jika dua hal itu yang satu bernilai benar, yang satu bernilai salah, itu sudah pasti masuknya rujukan moral. Dan tentu saja saya mengambil yang benar gitu, mengambil langkah yang mengandung nilai kebenaran. Karena itu rujukan moral, jadi saya tidak memilih yang nilai salahnya. Nah yang paling berat ya ketika dua-duanya itu mengandung nilai benar semua permasalahan itu. Nah disitulah tantangan kita untuk memutuskan bagaimana dua hal tersebut benar-benar bisa bijaksana, bisa dapat dipertanggungjawabkan. Jadi yang paling mudah itu benar atau salah itu ya tadi ya Bu ya. Nah kalau rujukan moral sudah pasti, iya. Kita tahu ini salah, ya jangan dipilih yang salah itu, maka kita mengambil yang benarnya. Itu kalau rujukan moral. Selama ini bagaimana Ibu Eva itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Selama ini yang sudah saya lakukan, tentu saja pertama saya mengkaji, menganalisis permasalahan atau kasus tersebut ya, dua-duanya mengandung nilai kebenaran ya Bu ya. Nah saya kembalikan lagi kebermanfaatannya dan apakah nanti yang saya putuskan itu berdampak kepada si pelaku tersebut. Nah dampaknya akan seperti apa? Apakah berdampak untuk dirinya sendiri ataukah berdampak ke kepentingan orang banyak, seperti itu juga, ataukah saya merenungi lagi gitu ya, menganalisis lagi apakah yang akan saya putuskan itu nanti berdasarkan saya harus adil ataukah berdasarkan saya memang rasa kasihan itu tadi. Nah, yang pasti semua itu tidak saya putuskan seorang diri gitu. Tetap saya berdiskusi dengan mereka dulu, saling berbagi ide, berkolaborasi, dan juga berdiskusi dengan jika memang melibatkan orang tua murid, berdiskusi dengan mereka. Dan tentu saja keputusan yang saya ambil pastinya keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan, dan keputusan itu mengandung nilai-nilai kebaikan atau nilai-nilai kebajikan, dan tentu saja keputusan itu adalah sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jadi cara tidak langsung itu kita itu harus bisa memenuhi kepentingan mereka. Iya.
dan pastinya dapat dipertanggungjawabkan. Dengan melibatkan semua rekan ya Bu ya. Ya tidak harus semua, tapi kita berkolaborasi dengan rekan-rekan, jadi menuangkan ide-ide mereka bagaimana memutuskan itu. Tapi saya sebagai kepala sekolah juga harus punya ya keterampilan dalam memutuskan permasalahan itu, apalagi terkait kasus-kasus yang mengandung dilema etika. Baik, Bu Eva. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa yang Ibu lakukan selama ini? Yang saya lakukan selama ini, yang pertama kali saya tentu saja mengidentifikasi permasalahan itu. Jadi saya tidak langsung menjudge, tidak langsung mengambil keputusan itu, tidak, saya kasih ulang lebih dahulu, identifikasi, dianalisis, lalu ditimbang-timbang lagi permasalahan itu, solusi yang saya berikan, keputusan yang saya ambil itu saya timbang-timbang lagi, apakah ini sudah adil, apakah ini bermanfaat, apakah ini dapat dipertanggungjawabkan, apakah tadi ya sesuai dengan kebutuhan siswa tersebut, dan tentu saja tidak melupakan keputusan yang saya ambil itu harus berdasarkan nilai-nilai kebaikan atau nilai-nilai kebajikan lah, nilai kebajikan universal itu ya. Jadi langkah itu harus bisa dipertanggungjawabkan ya Bu ya. Terus kita harus bisa mementingkan kepentingan universal itu ya, mengandung nilai-nilai universal gitu ya. Jadi gini, Bu Puji, kadang orang tuh punya langkah-langkah sendiri, dia punya teori ini, punya langkah. Kalau saya ya, setiap orang kreatif lah yang menentukan langkahnya. Yang pasti kalau saya, keputusan itu harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan, dan tidak merugikan semua pihak, bermanfaatnya untuk peserta didik ada, dan mengandung nilai kebaikan. Kuncinya saya di situ. Saya harus mengambil itu tadi ya, apa yang kita langkahkan harus selalu berpedoman pada nilai kebajikan itu ya Bu Eva ya. Apalagi selama keputusan itu dapat dipertanggungjawabkan, kenapa tidak? Pertanyaan selanjutnya Bu Eva, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang efektif? Iya, yang efektif. Maksudnya bagaimana ya? Efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tadi yang Ibu ambil dalam dilema etika. Oke, baik, ini kasusnya dilema etika ya Bu Puji. Iya. Yang paling efektif tentu saja saya pertama kali tetap mendiskusikan itu dengan rekan-rekan. Saya tidak melupakan itu. Lalu selanjutnya saya merasakan itu efektif, kebermanfaatannya. Apakah keputusan yang saya ambil itu memberikan manfaat kepada semuanya. Jadi jangan sampai keputusan yang saya ambil itu merugikan. Iya, jangan sampai itu. Jadi saya orientasinya apakah ini untuk satu individu atau untuk banyak orang. Tadi itu yang harus diperhatikan. Dan juga yang efektif ya seperti yang saya sampaikan tadi, selalu itu kuncinya berpihak pada murid, selalu itu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Baik, pertanyaan selanjutnya Bu Eva, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan ya? Iya, tantangan.
Nah, tantangan yang pernah saya alami, yang pernah terjadi, ya pastinya ketika saya memutuskan itu ada pihak yang mungkin merasa kecewa. Namun kembali lagi, ini kan dilema etika, ya. Sekecewa apapun tetap yang saya ambil itu tetap bernilai benar, karena memang dilema etika kan tidak ada hal yang salah. Jadi tantangannya ada pihak yang kecewa. Nah disitulah saya harus bisa istilahnya harus bisa Sifat adil gitu Bu. meredam kekecewaan itu. Bagaimana mereka bisa mengontrol sosial emosional mereka. Jadi tantangan yang saya hadapi itu kecewanya tidak hanya murid saja, tapi juga kadang bapak ibu guru kadang kecewa gitu. Tapi kecewa itu tidak saya biarkan lama, saya sadar karena memang itu dilema etika, ya tidak ada hal yang salah, tidak perlu kita terlalu jauh menanggapi kecewaan. Kalau itu ya Bu, dengan supaya kita itu tidak merugikan orang lain tadi itu ya. Iya, selama tidak merugikan banyak pihak. Kalau kita harus bisa meredam kekecewaan tersebut ya. Tapi saya yakin kalau semakin kita terampil dalam mengambil keputusan terkait dilema etika, saya yakin tidak ada pihak yang kecewa. Justru malah keputusan yang kita ambil itu bisa menjadi contoh bagi bapak ibu guru itu bagaimana kita memutuskan suatu masalah yang mengandung dilema etika itu. Dan Uci tidak perlu khawatir selama itu kasus itu mengandung dilema etika, keputusan yang kita ambil itu tidak bisa disalahkan. Jadi kita tidak usah takut gitu memutuskan ini. Wah, ini dilema etika, kenapa harus takut? Dilema etika tadi kan dua hal itu benar semua, tidak ada yang salah gitu. Dan kita memutuskan itu pasti ya benar. Cuman memang acuannya tetap kembali ke tiga hal tadi. Kalau saya ya pegangannya selalu tiga itu, dapat dipertanggungjawabkan, ada nilai kebaikan atau kebajikan, dan bermanfaat atau berdampak pada lingkungan peserta. Tujuannya ketiga itu ya Bu ya. Iya, kalau saya selalu berpegang itu. Apalagi kalau dilema kasus itu dilema etika, saya masa nggak perlu khawatir, takut apakah keputusan saya nanti salah, tidak mungkin karena itu dilema etika. Tapi kalau rujukan moral, nah ini jangan sampai kita mengambil yang salah. Itu ya Bu Uci. Baik Bu Eva, pertanyaan selanjutnya Bu Eva, apakah Bu Eva memiliki sebuah tata krama atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah ada Apakah Bu Eva itu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur apa yang Ibu Eva jalankan? Baik sih, semua itu lagi-lagi tergantung seberapa dalam permasalahan itu. Jadi kadang juga langsung menyelesaikan gitu. Tapi juga kadang butuh waktu tadi untuk menganalisis lagi permasalahannya, dianalisis, lalu kita istilahnya kayak merenungi kembali, merefleksikan kembali seperti itu, lalu mendiskusikan dengan rekan. Jadi tidak bisa langsung seketika, tidak bisa. Dengan cara merenung tadi Ya, istilahnya apa ya, menganalisis ya. Menganalisis pasti menganalisis ya. Iya. Jadi permasalahan itu kita
kaji lebih dalam dulu, kita diskusikan, kita kolaborasikan dengan rekan guru. Jika memang melibatkan orang tua murid ya perlu kita diskusikan. Jadi ya tetap butuh waktu. Baik, Bu Eva, pertanyaan selanjutnya Bu Eva, apakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah Bu Eva membantu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah dalam membantu? Ya tentu saja peran serta rekan-rekan guru di SD Negeri Semarang itu sangat membantu sekali. Ide-ide mereka, bagaimana mereka memberdayakan pemikiran-pemikiran mereka terkait masalah. Selain itu juga saya juga sering berlatih ibaratnya yang mempelajari kasus-kasus terutama dilema etika itu, dan juga ada guru di sini seperti itu sih sebagai calon guru penggerak. Nah itu juga mempelajari materi dilema etika. Nah itu sangat membantu sekali peran serta dari Bu Puji itu sebagai calon guru penggerak ikut membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan di sekolah ini, dan juga membantu rekan-rekan guru yang lain terkait dengan dilema ini. Jadi kesimpulannya yang membantu saya tetap peran serta rekan-rekan sejarah Baik Bu Eva, pertanyaan selanjutnya, dari semua hal yang Ibu sampaikan ya, pembelajaran apa yang Bu Eva petik dari pengalaman Bu Eva dalam mengambil keputusan dilema etika? Pelajaran yang bisa diambil dari mengambil keputusan yang mengandung dilema etika. Yang pelajarannya yang pasti kita harus jeli, teliti dalam menganalisis kasus-kasus itu, apakah itu dilema etika atau kewajiban moral. Nah itu. Lalu pembelajaran selanjutnya yaitu tadi, apakah keputusan yang saya ambil ini dapat saya pertanggungjawabkan nantinya, dan apakah keputusan yang saya ambil ini mengandung nilai-nilai pembelajaran, dan apakah keputusan yang saya ambil ini bermanfaat untuk peserta didik. Pembelajaran ini sudah sampaikan, dan tentu saja satu hal di sini ya yang membuat kita semakin terampil dalam menyelesaikan permasalahan dilema etika itu, satu, jangan malu belajar, jangan malu berlatih. Jadi banyak seceng-seceng ya, browsing di internet kasus-kasus permasalahan-permasalahan yang terkait dengan dilema etika, itu belajar harus di situ. Nah lalu kita kita terapkan, kita modifikasi, kita terapkan di real, di lapangan. Jadi tetap berlatih mempelajari kasus-kasus itu beserta penyelesaiannya. Banyak sekali. Saya sangat berterima kasih Bu Eva sudah menyediakan waktu ya, berbagi pengalaman terhadap saya. Terima kasih banyak. Siap, saya cukupkan dari sini dulu. Nanti seumpama ada sesuatu yang mengganjal ya Bu ya, saya bisa bertanya lagi sama Bu Eva. Siap Bu Puji, dan juga Bu Puji semangat terus berproses dalam pendidikan guru penggerak ini. Semoga
tidak hanya lawas pasti, dan ilmu yang Bu Puji dapatkan di pendidikan guru penggerak ini bisa Bu Puji terapkan di kelas, di sekolah Bu Puji. Dan terkait dilema etika ini Bu Puji tidak usah takut dalam membuat keputusan. Kadang orang tuh insecure ya Bu Puji, yang Iya, minder, betul. saya nanti bagaimana kalau memutuskan ini, bagaimana saya kok takut punya, nah itu dihilangkan gitu ya. Oke, sukses Bu Puji. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak ya Bu Eva sudah Ya. memberikan waktu untuk berbincang-bincang, memberikan pengalaman yang sangat luar biasa ya. Saya cukupkan Bu Eva. Terima Ya. kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah perbincangan kami terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan dari pemimpin. Dari sini, bila ada tutur kata yang tak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.